Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Agak tinggi suaranya. Nabi ya Rasulullah, Nabi ya badal kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslim melamati. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Syuhada yang dirahmati Allah. Ya, ini aja, cakep. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, memantapkan niat kita thalabil ilmi wa memakmurkan masjid Allah. Semoga niat kita itu dibalas Allah dengan ribuan pahala ya. Salawat dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua warisan berharga, Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai judul yang diberikan ke saya, tak buka dulu, lupa saya. Menanam iman, membangun ibu kota baru, bukan ya? Menanam iman, membangun negeri ya, bukan ibu kota baru Nusantara. Tapi ada hubungannya, kira-kira gitu. Berarti yang kita bahas di sini nanti ada dua ya. Pertama, apakah iman itu ada relevansinya ya dengan sebuah peradaban? Sebab Rasulullah membangun iman dulu, baru membangun peradaban itu. Yang kedua, sejarah membuktikan peradaban Islam ya, kita tidak lihat sejarah peradaban lain. Kehancuran dari sebuah peradaban itu biasanya lahir dari semakin jauhnya nilai-nilai iman dari pemimpin-pemimpinnya. Dan kita buktikan nanti bahwa semakin kuat iman kita, itu semakin mencintai negeri ini ya. Jadi semakin kuat iman, semakin hebat Islamnya, cinta kepada NKRI semakin kuat. Jadi kalau ada orang ngomong semakin baik Islamnya, semakin tidak cinta NKRI, itu yang ngomong PKI, jangan didengarin. Komunis yang ngomong itu. Nggak usah belajar agama dalam-dalam, sama aja itu. Kena ruh PKI juga dia itu. Nah, di sini kita buktikan nanti ya, bahwa negara ini dibangun. Ini salah satu ikon sejarah Masjid Syuhada ini lah ya. Syuhada, syahid. Syuhada itu kan jamak daripada syahid. Bahwa negara ini didirikan dengan iman. Negara ini didirikan oleh para pejuang-pejuang yang imannya sungguh luar biasa di dalam dada mereka. Sebelum berjuang, mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz. Mereka sudah menghabiskan malamnya dengan beribadah kepada Allah, siangnya puasa ya. Baru mereka berjuang. Sekarang para pejuang-pejuang negeri ini terlalu kering. Kalau kita untuk tidak mengatakan tandus ya, dari nilai-nilai agama. Sholat nggak pernah, kena wudhu nggak pernah, tiba-tiba teriak reformasi, harus berubah, ente aja nggak berubah ya. Tidak ada kekuatan spiritual dalam perjuangan hari ini. Kalau dulu spiritualisme ini yang lebih mendominasi ya. Sebutlah pahlawan kita. Siapa yang mendapat gelar pahlawan kemerdekaan itu siapa? Semuanya ulama, semuanya orang-orang yang ibadahnya kuat. Bung Tomo lah terakhir ya, November kemarin. Bung Tomo, Sutomo. Itu malah dia Allahu Akbar, dia kumandangkan. Jangan lihat latar belakang pendidikannya, pendidikan agamanya kuat. Jadi Indonesia ini justru dibangun dengan itu ya. Jadi teori yang mengatakan
Islam semakin baik Islamnya, semakin baik imannya, tidak cinta NKRI yaitu komunis ya, otaknya PKI itu mengatakan begitu. Justru dengan semakin baik agamanya, semakin baik Islamnya, kita akan bisa membangun negeri ini. Dalam wabah ini juga begitu ya. Jangan tinggalkan masjid ketika wabah itu. Justru wabah itu masjid itu bukalah selebar-lebarnya. Nggak usah takut dengan omikron itu loh. Kita kan di sini juga jaga jarak, pakai masker. Nah, saya nggak pakai kan ngomongnya susah, nanti suara saya nggak keluar. Gitu. Insya Allah nanti habis pengajian saya nggak pakai juga tuh. Ya pakai deh, tapi kan bentar doang. Nah ini yang kita buktikan nanti ya. Kita mengambil dari surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Yang punya aplikasi Quran buka ya. Al-A'raf ayat 96, surat ke-7. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Terjemahnya, seandainya kata Allah, walau, lau itu dalam bahasa Arab bisa terwujud ya, yang nggak bisa tuh lan tardo, itu lan tuh nggak akan bisa terwujud, tidak akan pernah ridho kepadamu Israel. Walau anna ahlal qura, seandainya kata Allah, ahlal qura, penduduk sebuah negeri. Ahlu itu penduduk ya, atau keluarga. Qura itu qaryah. Seandainya seluruh penduduk negeri, ya, kita bicara Indonesia ya, amanu, mereka beriman yang lurus. Yang merusak iman tuh munafik dan syirik ya, syirik, sesajen gitu. Kalau ketemu sesajen gimana Ustaz? Ya tendang aja. Tapi jangan divideokan. Videokan itu yang rusak. Kalau bisa seperti Nusewu ya, kemarin relawan Muhammadiyah ngirim video ke kita setelah seminggu kejadian penendangan sesajen itu. Lalu ada orang yang mau minta dibikinkan rumah huntara, hunian sementara di Lumajang. Mas, bantu tenaga ya, saya mau bikin rumah, bahannya sudah ada, tenaga nggak ada. Oh iya, kata relawan. Berangkatlah relawan ke rumahnya. Ternyata sampai di rumahnya ada sesajen gitu, ditaruh di atas material-material bangunan itu. Akhirnya diajak ngobrol sama relawan itu. Pak, iki opo itu? Sesajen Mas. Enggak opo itu. Biar nggak kena semeru lagi, biar rumahnya nanti kuat. Akhirnya diceramahin sama relawan kita itu. Jadi nun sewu ya, kita di Muhammadiyah periode ini di Majlis Tabligh kita membuat kemarin gerakan mubalik tanggap bencana. Mubalik tanggap bencana. Jadi mubalik ini khusus kita latih kemarin di Malang ya, selama seminggu. Dia khusus turun nanti untuk membangun spiritual korban gempa, banjir, semuanya lah. Bangun masjid, sholat jemaah, sholat malam, pengajian, itu aja tugasnya. Saya juga termasuk mubalik tanggap bencana ya. Makanya kalau ada bencana, saya datanya terakhir itu. Setelah logistik selesai, lalu untuk spiritualitas kita bikin pengajian, musola portable. Sudah ada konsepnya. Nanti jemaah kita ajak sholat jemaah, penguatan spiritualitas. Lalu diceramain yang punya rumah. Akhirnya dia sadar, dia sendiri akhirnya membuang sesajen itu. Oh nggak boleh Thomas, ya nggak boleh Pak, ini syirik, syirik dosa tidak terampuni. Gitu. Oh ya deh, akhirnya dibuang sama bapaknya. Nah itu kan lebih bagus, ya, ditendang juga bagus sih, cuma diviralkan jangan. Sebenarnya itu dosa terbesar ya. Enggak apa kalau kata orang itu nggak menghormati perasaan orang. Perasaan Allah nggak ente timbang sebenarnya. Syirik itu perasaan Allah nggak ente pikirkan. Ya akhirnya dia sendiri yang membuangnya. Ternyata mereka nggak tahu gitu ya, inilah ya. Mereka nggak tahu
Mereka itu selalu mengikuti tradisi. Ma alfaina alaihi abauna, begitulah nenek moyang kami dulu. Dan Allah menggunakan kata-kata abauna loh ya. Ma alfaina alaihi abauna. Aba itu artinya bapak. Berarti banyak orang terpengaruh dengan bapak. Ini konsep Al-Quran loh ya. Bahkan dalam Al-Quran dulu kita jelaskan, dialog ayah dengan anak itu 16 kali dalam Al-Quran. Wa isqala Yaqub li banihi wa qala Ibrahim li banihi ma ta'buduna min ba'di gitu. 16 kali. Ibu cuma 4 kali dialognya dengan anak. Berarti lebih banyak bapak dialog kepada anak seharusnya. Kita terbalik, bapak tuh jarang dialog sama anaknya. Kalau ibu yang banyak dialog. Ma alfaini ala abauna, anak tuh lebih banyak mencontoh karakter ayah dalam hidupnya. Seharusnya anak tuh dekat dengan ayah. Jadi anak yang dekat dengan ayah ya, secara psikologi ya saya nggak tahu. Ini kan sudah diteliti sama orang. Makanya gunanya universitas itu kan untuk meneliti, dikaji, libatkan mereka dalam setiap keputusan. Misalnya kita mau bikin ibu kota baru misalnya gitu ya, nah, libatkanlah ahli-ahli geologi. Cocok nggak sih di sana menjadi ibu kota? Semua nanti kita harus meriset dari awal pertahanannya. Kalau Jakarta udah aman, diserang dari udara, angkatan udara ada di Palembang, ada di Jawa Tengah gitu. Nah kalau di sana diserang, Jogja jauh loh, baru manasin mesin pesawat, sono udah hilang. Nah kira-kira begitu. Jadi ada kajian. Itulah gunanya kampus didirikan. Penelitian itu adalah research, itu adalah ruhnya akademik. Research. Ulama dulu, penelitiannya luar biasa ulama dulu. Al-bahas ya dalam masalah. Sekarang kita nggak pernah menggunakan studi-studi itu loh. Ya alhamdulillah masih ada kampus kita ya yang meneliti. Kadang-kadang penelitiannya sederhana saja loh ya. Pengaruh seorang anak perempuan kalau lebih dekat ke ayah daripada ibunya, ternyata itu sudah diteliti. Jadi anak-anak perempuan yang lebih dekat kepada ayah daripada ibunya, jiwanya itu lebih tegar ya, tegar tahu ya. Jadi kalau dibohongin jomblo ngenes itu ya, jones itu, dia lebih kuat gitu loh. Lo bohong sih lo ya, tahu dia. Ya bukan nggak, sama ibu tuh nggak usah didekat, anak tuh pasti dekat dengan ibunya. Cuma dengan ayah memang harus ada usaha. Ayahnya juga harus berusaha mendekat kepada anaknya gitu. Itulah yang saya coba ya. Dan saya bukan bukti ya, saya memang aplikasi aja. Anak saya nomor 3, nomor 4 itu lebih dekat ke saya. Dan memang lebih percaya diri dia. Lebih percaya diri. Percaya diri itu maksudnya gimana ya? Dia semangat itu loh, disuruh maju sama gurunya, semangat dia. Padahal saya nggak pernah ngajarin, kalau maju-maju ya nggak ada saya ngomong gitu. Kalau mundur-mundur ya, jangan maju terus 3 periode, nggak menang ngomong saya itu sama anak. Jadi dia semangat, dia maju. Ya kira-kira gitu deh. Jadi orang-orang yang sesajen-sesajen di kampung itu, mendingan dirangkul, karena dia melakukan berdasarkan ketidaktahuan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. An-Nahl 125. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ajak dia ngobrol. Pasti jawabannya ini. Kenapa sih Pak bikin sesajen begini? Jawabannya sebagaimana Al-Quran ya. Ma'alfaini alaihi abauna. Kalau kita bahasakan Indonesia, jawabannya persis seperti iklan roti ya. Sudah tradisi. Padahal tradisinya bertentangan dengan akidah. Kita kembali ke ayat. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri semuanya kata Allah, amanu, mereka beriman. Wattaqau, nah, berarti takwa itu lebih tinggi daripada iman. Kalau semuanya beriman, politisinya beriman gitu ya. Siapa lagi tuh? Pejabatnya beriman, menterinya beriman, presidennya beriman, rakyatnya juga beriman, bertakwa lagi, nggak mau korupsi gitu, nggak mau suap menyuap gitu. Apa kata Allah? Allah berjanji, la fatahna alaihim. Apa kata Allah? La, sungguh. Ini janji Allah. Saya akan bukakan berkat dari langit dan bumi. Ini janji Allah loh. Nggak percaya? Bahlul.
Janji manusia ente percaya, dibohongin masih percaya aja itu. Goblok itu. Janji Allah ragu. Kalau janji manusia waktu pemilu, waktu apa? Apa namanya itu sebelum pemilu itu? Kampanye itu loh. Kalau saya jadi anggota DPR, saya akan bolehkan bahasa Sunda itu. Pas jangan DPR diboleh bahasa Sunda itu. Kan udah dibohongin. Besok dipilih lagi, ya goblok itu. Janji manusia percaya, dibohongin berkali-kali, percaya aja gitu loh. Tapi janji Allah ragu. Nah, iman kurang ini. Di sini Allah berjanji loh. Masa Allah bohong sih gitu loh. Kalau iman kita bangun, takwa kita bangun, la fatahna, saya akan bukakan. Fatah itu arti buka ya. Futuhat. Makanya dalam bahasa Islam futuhat, ekspansi itu futuhat. Membuka. Setiap daerah yang dibuka Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan. Mesir, Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan Al-Azhar. Mana lagi dan buka? Spanyol. Spanyol itu ada Alhambra dulu ya. Alhambra. Nggak ada seperti Amerika. Amerika kalau menjajah negara itu hancur. Penduduknya dibunuh, sumber daya alamnya diambil. Itu doang kerjanya itu. Kalau Islam difutuhat, buka menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Az-Zaitun Tunisia. Jadi peradaban Islam itu adalah peradaban ilmu pengetahuan. Kalau Islam masuk sebuah daerah, yang dibuka pertama itu adalah sekolah. Sekolah dan perpustakaan biasanya. Seperti di Alhambra Spanyol ya, Andalusia. Kenapa saya bilang Andalusia? Karena nanti kita akan membahas ke situ. La fatahna, kami akan buka kata Allah, barokat. Kalau Imam Nawawi menerjemahkan barokah itu ziyadah. Az-ziyadah kata Imam Nawawi. Pengarang kitab Asbah wa Nadzair. Az-ziyadah. Jadi kalau rezeki kita tuh berkah, cukup gitu loh, dan berlebih. Padahal gaji kita kecil loh. Ya. Apalagi saya tuh, saya cuma pegawai. Gaji saya kayak proklamasi. Ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi gaji saya. Nunggunya sebulan, tanggal 6 udah habis. Tanggal 7 istri saya nanya, ada cadangan nggak? Emang ban serep apa tuh? Tapi cukup gitu loh. Saya bisa menyekolahkan anak, bayar listrik, bayar IndiHome, bukan promosi, bayar wifi gitu. Cukup aja. Itu namanya barokah. Kalau duit banyak, enggak barokah, kurang aja terus. Dikejar-kejar debt collector lah, padahal duitnya banyak. Sultan, yang istilahnya sultan sekarang ya. Crazy rich, ada istilahnya itu. Yang enggak aja dibeli itu. Ada katanya beli kaos saja 300 juta itu. Kebangetan tuh. Kaos baju itu loh, harganya 300 juta. Yang bener nih gue bilang. Bahannya dari apa sih gitu loh 300 juta? Tetap aja kena air basah. Kecuali kena air dia langsung jadi emas. Oh, keren itu, saya beli itu. Itu namanya berkah. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Indonesia ini kayaknya berkah aja yang kurang ya. Kalau sumber daya alamnya, wow, luar biasa. Negara Indonesia tuh terkaya di dunia ya sumber daya alamnya. Tambang kita aja berapa tuh? Batu bara. Apalagi? Emas punya, minyak punya, nikel punya, uranium. Teman-teman tahu nggak uranium? Uranium itu adalah bahan nuklir itu, bahan nuklir uranium itu. Iran punya uranium bagus, murah, bersih. Amerika juga punya uranium. Nah, Eropa beli ke Iran, makanya Amerika marah ke Iran gara-gara itu juga ada unsur uraniumnya. Jarang loh negara punya uranium. Uranium itu bahan untuk nuklir. Nuklir itu bisa untuk listrik ya. Jepang kan listriknya pakai nuklir. Fukushima daerah di Jepang itu. Cuma limbah nuklir itu yang jadi persoalan. Limbah nuklir itu diapain gitu. Indonesia kan masih listriknya batu bara, sungai gitu ya. Iran tuh sudah punya nuklir, jadi lebih stabil listriknya itu. Kita kan enggak, mati gitu. Lagi butuh kita mati gitu. Naik terus lagi. Hujan dikit dia grok. Apalagi kita punya uranium, kita punya di Irian ya, ditemukan tambang uranium di Irian.
tapi belum dikelola. Minyak tersebar di mana-mana. Kurang apa Indonesia? Negara kaya seharusnya. Tapi lucunya apa? Pendapatan negara ini dari pajak dan hutang. Aneh kan? Seharusnya enggak, kita nggak usah punya hutang, nggak usah punya pajak, nggak perlu dipajakin rakyat ini. Ya. Karena kita mengelola sumber daya. Nenseo ya, negara Timur Tengah saja, mereka cuma punya minyak doang loh, minyak doang mereka punya. Kita minyak punya. Bisa mereka menggratiskan sekolah dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi. Dikasih beasiswa lagi. Bahkan melimpah ke luar negeri. Orang Indonesia itu banyak dapat beasiswa ke Saudi itu. Karena sudah habis rakyatnya, semuanya sudah dapat beasiswa. Kita semua rakyat dikasih NPWP. Mahasiswa aja dikasih NPWP, gimana sih itu? Seharusnya mahasiswa itu disubsidi biar dia belajar riset itu. Malah dipajakin. Aneh negara gitu nih. Karena nggak bisa mengelola apa namanya, sumber daya alam. Diserahkan sama asing-asing itu. Kita cuma cari budak doang di sana. Nah, nggak ada yang teriak-teriak itu. Dulu sih yang paling teriak tuh Pak Mirais ya. Dia akan istilahnya apa dulu pas itu, menasionalisasikan BUMN itu. Jadi privat ya, kan dipegang sama Amerika ya. Kita kuasailah saham terbesarnya. Masa kita yang punya emas, yang kaya Amerika gitu. Makanya orang Irian tuh marah gara-gara itu. Kita kan nggak pernah melihat itu. Kita tuduh KKB ini nunsewu ya, nggak apa-apa, dia saudara dari mana gitu. Terus mereka marah gitu. Kenapa sumber daya alamnya diambil, tapi 3 km dari privat tuh orang Irian nggak dapat apa-apa, tetap aja miskin gitu. Kemana duitnya gitu? Jadi ibarat kita perutnya diobok-obok gitu, perutnya diobok-obok begitu, tapi nggak dibelikan baju gitu. Marah nih dia. Ya itu namanya barokah ya. Indonesia tuh sebenarnya kurang barokah aja nih. Kalau sumber daya alam, melimpah. Laut, 2/3 Indonesia tuh lautan. Tapi garamnya impor, aneh tuh. Garamnya masih impor dari Thailand. Beras impor dari Thailand. Thailand itu negara kecil. Ya paling Sumatera lah. Nggak nyampe setengah Sumatera lah Thailand. Sepertiga Sumatera lah Thailand itu. Masa dia yang ngasih kita beras? Seharusnya kita yang niban dia sama beras itu. Vietnam. Apa yang salah? Kalau kata Al-Quran, kurang berkah hidup kalian. Kenapa kurang berkah? Amanu wa taqonya kurang. Pada dulu negara itu didinginkan dengan amanu wa taqo. Sekarang memelihara itu yang kurang. Padahal anak-anak dijauhkan daripada agama Islam. Padahal semakin baik agamanya, dia semakin cinta NKRI. Percaya deh mas saya. Kalau nggak percaya nanti coba aja waktu perang. Ayo kita taruhan, berani nggak? Saya bilang. Walaupun taruhan tuh nggak boleh ya. Besok kalau Indonesia perang, ini kan Rusia nyerang Ukraina nih. NATO marah, Amerika marah. Ini di awal perang dunia ketiga. Kata Rusia, kami punya rudal balistik yang bisa menghancurkan seluruh kota di dunia. Tak benar nggak, saya juga nggak tahu tuh. Kali bener itu. Saya membayangkan mungkin dia punya punya nuklir, nanti masuk ke laut, langsung ke pusat bumi, meledak di dalam, bang, pecah dalam bumi ini. Dia juga mati tuh. Rusia yang punya juga mati dia. Saya nggak bayangin begitu sih. Soalnya dia menggertak Rusia ini. Kalau macam-macam dengan kami, kata Rusia, kami akan hancurkan seluruh kota di Eropa. Bahkan kami bisa seluruh dunia kami hancurkan. Saya nggak ngerti sih ya, gimana cara dia menghancurkan gitu. Ya kalau Eropa mungkin gampang, dia kirim aja nuklir London, Prancis gitu. Nah sekarang sudah mulai agak panas ini. Saya semangatin, ayo semangat coba. Dari dulu gertak-gertak doang nggak jadi-jadi. Lumayan ada tontonan tuh. Walakin kazzabu, tapi kalian dusta kata Allah. Kazzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Disuruh Allah begini, ente begini gitu. Disuruh begini, ente begini gitu. Fa'akhaznahum, maka kami hukum kalian. Akhadza itu artinya 13 dalam Quran ya, salah satunya menghukum.
Kami hukum kalian, kami musnahkan kalian bimakanu yaksibun, karena perbuatan kalian, kata Allah. Nah, ini Al-A'raf ayat 96. Lalu nanti siapkan pertanyaan ya. Soalnya ilmu itu biasanya dari pertanyaan. Saya kalau ditanya nggak bisa jawab, nanti kan saya baca tuh, dapat ilmu lagi gitu. Kalau bisa saya jawab, ya kita jawab. Monggo yang perempuan nanti ditulis, laki-laki juga ditulis nggak apa-apa. Nggak bisa nulis Ustaz, ya bagus. Bahasa isyarat aja nanti. Nah, kenapa saya tadi bilang Spanyol ya, Andalusia? Saya akan membawakan sebuah buku berjudul Al-I'tisam ya. Ini buku dikarang oleh ulama Andalusia, Imam Syatibi. Jadi ulama-ulama yang lahir di Spanyol itu hebat ya. Ada Ibnu Rushdi, Averroes. Dia terkenal sampai ke benua Eropa ya. Karena memang lahirnya di Eropa, Spanyol. Spanyol itu kan bagian Eropa ya. Saya Jogja juga ada Spanyolnya tuh. Di apa itu? Kelitian itu loh. Kan banyak barang Spanyol itu. Separuh nyolong ya. Spanyol, separuh nyolong. Sendok dijual satu deh. Nemu di mana nggak tahu. Barang-barang Spanyol, separuh nyolong. Ini Spanyol beneran. Itu loh Liga Spanyol itu loh. Orang Maroko ke Spanyol tuh berenang loh. Hebat. Laut dia renangin ya, keren banget dah. Berenang dia sampai ke Spanyol. Dulu kan Islam sampai ke Spanyol ya, sejak zaman Umayyah. Berakhirnya nanti 1258 ya. Pasukan salib bisa menguasai lagi Spanyol. Tapi masih banyak jejak-jejak Islam di Spanyol ya. Ada Alhambra, Masjid Cordova itu. Ada 7 peninggalan Islam di sana dari segi arsitektur ya. Nggak dihancurin sama pasukan salib. Mungkin dia juga nggak bisa ngancurin kali ya. Bingung dia. Diapain ini gitu. Imam Syatibi, Ibnu Arabi, Ibnu Hazm semuanya lahir di Andalusia. Nah, kenapa Imam Syatibi? Beliau ini lahir di Bani Hamro. Bani Hamro itu adalah di akhir-akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Bani Muwahhidun ya. Muwahhidun Hamro. Jadi Imam Syatibi ini adalah saksi sejarah kehancuran Islam di Spanyol. Makanya nggak bisa kita bantah nih. Beliau tulis dalam buku. Kenapa Spanyol itu bisa hilang dari 800 tahun loh Islam itu berkuasa di Spanyol? 8 abad bayangkan. Sampai hilang Islam di Spanyol. Indonesia bisa juga begitu nanti. Kalau kita nggak hati-hati. Kemarin Prabowo bilang 2030 Indonesia hilang. Kayaknya nggak sampai 2030 deh. Sekarang dia malah membantu menghilangkan kayaknya. Dulu dia akan membela katanya. Sekarang sudah jadi kucing, nggak singa lagi. Kata Imam Syatibi dalam kitab beliau I'tisam, ada beliau kitab satu lagi Muwafaqat ya. Dipakai di pondok-pondok sebagai buku usul fikih biasanya. Dalam buku itu beliau mengatakan ada 3 ciri kehancuran sebuah peradaban negara. Nah, beliau nulis ini. Dan nggak bisa dibantah, beliau saksi sejarah menulis karena beliau memang hidup di situ gitu. Pertama kata beliau, sebuah negara akan hancur kata Imam Syatibi, 1, imamun zalim, ketika pemimpinnya sudah zalim. Nah, zalim itu lawannya adil. Adil itu dalam bahasa Arab meletakkan sesuai porsi ya, itu adil. Suami yang adil ya memperlakukan istri-istrinya ya, kalau istrinya lebih dari 1 ya, adil. Adil nggak harus sama ya. Misalnya belanjanya beda, nggak apa-apa. Istri pertama bule, istri kedua Pak Le, Pak Le. Orang Jawa ya. Kan jajannya beda tuh. Kalau bule kan pakai dolar. Kalau ini pakai rupiah aja bisa itu. Itu adil. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya nanti ulama su'. Ini bahasa Imam Syatibi ya. Ulama-ulama yang su'. Su' itu jahat, jelek. Su' itu banyak artinya ya. Nggak bagus, dosa, su' itu. Lawannya hak. Sudah hilang ulama yang hak, banyak ulama su' yang menjadikan agama ini sebagai dagangan.
La tashtaru bi ayatin samanan qalila. Berapa kali Allah ulang itu dalam Al-Qur'an? Jangan kalian perjualbelikan agama ini gitu. Kalian menjadi ustadz hanya untuk menjadi kaya. Contohlah Rasulullah itu kaya, menjadi saudagar. Begitu beliau menjadi nabi dan rasul, menjadi mubalik, beliau miskin. Jadi teorinya kaya, mubalik, miskin. Sekarang miskin jadi mubalik, kaya raya itu. Orang dia suruh sedekah sama dia. Sedekah sama saya itu. Berapa Ustaz? 100 juta itu. Suruhlah orang sedekah, tapi suruh sedekah sanggupnya dia dong. Kalau sedekah 1 juta dapat 10 juta itu. Iya, Allah pasti balas, cuma kan nggak dalam bentuk uang. Kalau kita paksa Allah membalas dengan keinginan kita, yang Tuhan lu apa Allah lah? Yang Tuhan tuh ente apa Allah? Kan tadi dibalas dengan anak kita sukses itu. Tapi nggak usah dipatok. Ente sedekah kijang dapat Avanza, ini mana? Emang Allah jualan mobil apa? Emang Allah punya dealer apa? Sembarangan loh. Ente nyumbang Vario dapat PCX. Nggak percaya kafir katanya. Kita percaya. Itu ulama masuk ya. Apalagi digunakan untuk jabatan, lebih parah lagi. Jadi ustadz biar terkenal, nanti ditawarin jadi komisaris, itu lebih parah itu. Itu menjual agama juga. Dan itu banyak kejadian di Spanyol menjelang kehancuran Islam di Spanyol. Yang ketiga, kata beliau, munculnya generasi yang gemar maksiat dan melalaikan ibadah. Inilah 3 yang menyebabkan Islam hilang di Spanyol. Makanya beliau abadikan dalam buku beliau. I'tisam itu artinya berpegang teguh ya. Pertama, ini kita cek nanti satu persatu ya, dengan Indonesia. Apakah Indonesia sudah punya yang 3 ini? Kayaknya lebih deh. Udah 5 kali ya. Pertama, pemimpin yang zalim. Ya, adil ini kan banyak aspek ya. Adil dalam masalah ekonomi, adil dalam masalah hukum ya. Kalau kita ambil dari hadis Rasulullah ya, hakim itu ada 3 kata Rasulullah, 2 di neraka, 1 di sorga. Jadi adil dalam hukum ini memang tugas khalifah ya. Ya Daud, Allah firman kepada Nabi Daud, saya jadikan kamu khalifah bumi, litahkuma bainan nasi bil adl, untuk menghukum manusia dengan adil. Para nabi-nabi diajarkan ya, memberikan keadilan kepada. Ya kalau memang hakim itu kan begini, hakim itu kan nggak tahu apa-apa. Dia hanya berdasarkan keterangan jaksa, pengacara, yaitu hakim itu cuma gitu doang. Lalu disinilah nuraninya mungkin ya. Lalu dibuktikan dengan fakta-fakta. Hakim itu kan nggak tahu dia. Loh, kasus banyak itu masa dia tahu sih. Nah di akhirat nanti ya begitu. Di akhirat nanti adilnya kenapa? Allah tuh hakim. Jadi hakimnya Allah, jaksanya Allah, pengacaranya juga Allah. Jadi kita nggak bisa bohong gitu loh. Kalau hakim dunia kan bisa dibohongin. Tinggal kita ngomong saja. Misalnya seperti contoh ya. Ini kan undang-undang kekerasan seksual kan mau diprioritaskan ya. Sebab sudah 5 tahun nggak jebol-jebol juga. Akhirnya para feminisme sekuler itu menggunakan tangan menteri. Sebab peraturan menteri itu nggak harus persetujuan DPR. Selama yang di permennya itu harus di wilayahnya. Nah, Menteri Pendidikan memaksa seluruh perguruan tinggi negeri memperlakukan Permen 30 tahun 2021. Jadi kampus tidak boleh menghukum atau memberikan sanksi kepada mahasiswa kalau melakukan seksual selama suka sama suka dengan persetujuan korban, frasanya begitu ya. Dengan persetujuan korban tidak boleh kita sanksi. Wah, ini kan bahaya dalam Islam ini. Dalam Islam mau setuju nggak setuju, ridho nggak ridho, tetap zina. Nah, justru menurut saya ini bisa dipermainkan. Dia cukup meyakinkan hakim bahwa korban tuh nggak nolak kok, selesai. Contoh, saya berikan contoh ya.
Di Riau kan kemarin terjadi pelecehan seksual kepada mahasiswa. Ketika mahasiswi bimbingan skripsi, makanya banyak saya bimbing skripsi mahasiswa itu saya di rumah. Di rumah kan ada istri saya, nggak mungkin, ya walaupun di luar saya nggak macam-macam juga sih ya. Tapi kan di rumah kan ada istri saya, bimbingan ke rumah deh. Soalnya nanti kalau ke kampus, sekarang kan kampus sepi tuh. Nanti setan datang ikut bimbingan repot saya. Ya kalau dia ikut bimbingan apa-apa sih gue bimbing. Ente S berapa sih gue bilang sama setan. Saya sudah sampai S4 Pak. Setan, setan kan S-nya 4. Ya keren deh. Sini bimbingan dulu. Lalu terjadilah di sebuah perguruan tinggi di Sumatera ya. 2 nih kasusnya, di Riau 1, Palembang 1. Dan ada bukti CCTV. Memang mahasiswa itu dipeluk sama dosennya dan dicium ya, memang ada CCTV-nya. Saya lihat ini. Tapi lihat dari media, bukan saya lihat langsung. Lihat langsung gua gampar dosen. Nah, seandainya undang-undang itu digunakan, cukup dosen itu, dia kan bejat tuh, apa urusannya lu meluk mahasiswa? Dia cukup yakinkan hakim itu kalau korban setuju. Jadi waktu dia peluk saya lihat mahasiswa itu nggak apa namanya, mungkin karena kaget kali ya, nggak mendorong. Kalau dia nggak setuju, seharusnya dia dorong, jangan Pak gitu. Waktu dipeluk dia diam saja. Bahkan waktu dicium saya lihat, ya cuma cium di sini sih ya, nggak ada reaksi dari mahasiswa itu. Berarti kata frasa tanpa persetujuan korban itu juga bisa berbahaya menurut saya. Akhirnya nanti dia lolos itu, karena korban katanya setuju. Kalau dia tidak setuju, dia seharusnya menolak dong, mendorong dong, atau mundur ke belakang. Tapi dalam video itu mahasiswa itu enggak, mungkin karena kaget kali ya. Tiba-tiba dipeluk dosennya kan kaget dia tuh. Kita aja tiba-tiba dipeluk setan kaget ya. Kalau istri kita kan nggak kaget kita meluk kan, paling minta duit, bilang gitu kan. Tapi tidak ada unsur memaksa. Dan korban juga tidak mundur, seharusnya kan mau dipeluk, jangan Pak gitu loh ya. Atau ngegampar kali ya, ngampar dosen. Wah. Nah kalau itu diterima sama hakim, bebas dia. Nah kan berbahaya juga. Frasa tanpa persetujuan korban itu loh, bahaya. Cukup dia buktikan itu saja, ada videonya loh. Jadi cari aja pengacara yang canggih, yang jam terbangnya sudah tinggi. Buktikan bahwa korban tidak menolak, selesai urusan. Ini salah satu contoh ya. Jadi adil dalam Islam itu adil dalam keseluruhannya. Adil dalam hukum, adil dalam sosial, adil dalam memperlakukan orang lain. Yang bersalah itu dihukum gitu loh. Yang nggak bersalah nggak usah dihukum. Jangan dicari-cari kesalahannya gitu. Inilah dulu yang dilakukan oleh, bahkan sekarang menurut saya ya, Saudi itu menurut saya sekarang sudah begitu lagi. Saudi itu sudah mulai lagi begitu. Bisa diambang kehancuran ya. Kalau Saudi hancur kiamat. Jadi Saudi itu sekarang saya baca berita terakhir ya, putra Raja Salman itu malah memenjarakan ibunya, benar ya? Coba cek di Google. Ya, Muhammad bin Salman putra Raja Salman sekarang memenjarakan ibu kandungnya. Parah benar gue bilang. Ibu kandung dipenjara itu. Ente teriak aja dosa. Karena mengkritik kebijakannya. Coba cek di Google. Itu berita kemarin sore saya baca. Belum lagi kontroversi yang lain loh ya. Dia akan buka bioskop nanti dekat Masjidil Haram. Parah bener nih bocah. One stop living. Jadi nanti seperti mall, ada pusat perbelanjaan, ada bioskop, ada tempat hiburan. Kemarin sudah mulai acara musik di sana ya. Dan saudaranya ditangkap-tangkapin semua. Ada ulama yang kritik penjara. Nah, ini sudah mulai diambang kehancuran juga ini. Karena tidak adil. Islam memang turun di sana, tapi tidak semua yang di sana tuh cocok untuk Indonesia gitu. Jangan semuanya kiblatnya ke Saudi. Beda dong, dia kerajaan, kita demokrasi, beda. Kalau sudah lahir pemimpin yang zolim, itu sudah diambang kehancuran. Kenapa? Kalau sudah zolim, itu tentara Allah nanti akan turun tangan. Nah, ya.
Sebab Allah tidak akan pernah membiarkan sebuah kezaliman. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Al-Kahfi ayat 59. Kalian lihatlah kata Allah, berapa negara yang kami sudah hancurkan lama zalamu, ketika mereka sudah melakukan kezaliman. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kehancuran itu adalah sebagai jawab daripada janji kami kepada manusia, kata Allah. Makanya mudah-mudahan Indonesia sadar ya, kita ditimpa musibah tuh bertubi-tubi loh. Gempa aja baru selesai kemarin, Pandeglang, Banten. Kata BMKG itu baru awal itu, kayak deposito, gue bilang pakai awal. Ada lagi yang lebih besar ntar gitu, 8 koma. Ini kata BMKG biarin aja deh, ilmunya di sono, kita manut aja. Kalau berdasarkan ilmiah saya terima, nggak masalah saya. Cuma saya punya cara mengatasinya. Ya besok kalau gempa 8,8 nya mau di mana lagi? Siap-siap saja. Salah satu contoh siap-siap ya, seluruh dokumen-dokumen penting, mulai dari ijazah anak, akte lahir, itu saya simpan di satu tas. Saya taruh di tempat yang gampang saya kabur. Itu gempa, sebab ini salah satu contoh yang saya lakukan ya. Dokumen-dokumen penting itu loh. Sekarang saya scan PDF ya. Saya scan ya. Buku nikah belum ya, lupa saya. Atau mau ganti kali buku nikah. Nah itu udah. Yang buku nikah belum. Ijazah saya dari ijazah anak saya, akte lahir. Iya buku nikah belum ya. Lupa saya. Udah hilang kali bukunya. Nah saya taruh di situ. Yang kedua, saya bikin ya semacam simulasi kecil-kecilan ya. Anak saya tuh saya latih kalau gempa larinya kemana sudah saya kasih tahu. Sebab pintu belakang tuh kuncinya cuma ini, krek. Sebab kalau kunci krek ini susah ya. Gempa tuh nggak bisa lari kita. Grok, karena engselnya goyang. Kalau mahasiswa saya suruh tidur dekat pintu saya bilang. Jadi kalau gempa gampang kalian loncatnya. Paling kaki kalian patah ya. Kalau lantai 2. Ya itu aja kita persiapkan karena ilmunya. Jadi saya kalau sudah ilmiah itu nggak saya tolak. Tapi yang saya tolak itu kalau paranormal, anak indigo, saya nggak percaya itu. Saya terawang opo sebenarnya. Terawang itu dokter itu. Terawan itu. Ya. Kalau indigo itu nggak saya percaya dah, syirik juga itu. Tapi kalau berdasarkan ilmiah kita terima. Karena patahan gempa bergerak ke Jawa Tengah. Dan itu sudah goyang kata BMKG. Kan mereka punya ilmu, kita nggak punya ilmu. Serahkan sama yang punya ilmunya. Nggak usah ikut-ikut kalau kita nggak ada ilmu di sana. Cuma siap-siap saja. Seperti tadi ya. Kalau anak kos lebih gampang, spray itu loh. Jadi spray ya, inilah yang buat kasur itu. Nanti kalau gempa, kebakaran, masukkan ke spray itu, gulung langsung kabur itu. Itu cara yang paling gampang ya. Jadi ijazah, kartu mahasiswa, yang penting-penting itu loh. Nah begitu kebakaran misalnya gitu ya, kobong kan gitu ya. Nah masukin aja ke spray itu, gulung, lari gitu. Tapi jangan jauh-jauh nanti dikira maling. Larinya ke rumah PRT aja. Nanti kalau lari jauh orang siapa aja? Kok bawa-bawa gituan gitu loh. Rumah saya kebakaran Pak. Nah mudah-mudahan sadarlah bahwa Allah menyubit kita supaya kembali kepada Allah. Nah repotnya pemikiran sekularisme, ingat ya, saya bilang tadi merusak iman itu 2, munafik dan syirik. Munafik itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Sekularisme itu merusak. Apa itu sekularisme? Paham yang memisahkan kita dari dunia itu sekular itu. Pendidikan nggak boleh pakai agama. Jadi kalau bisa hapus tuh pendidikan agama, itu sekular berpikirnya itu. Politik, agama itu sekular itu. Siapa yang ngomong Ustaz? Cari aja dah udah. Bahkan dalam masalah musibah kita juga sekular akhirnya. Karena jiwa sekular itu sudah mendarah daging banget gitu loh.
Kita nggak mau melibatkan Allah dalam apapun, termasuk dalam wabah. Kita hanya menggunakan ilmiah. Gempa karena lempengan bumi bergerak. Banjir karena hutan gundul. Apalagi itu? Erupsi karena gunung meletus. Puting beliung karena angin. Banjir, hujan, curah hujan tinggi. Pada hujan sudah cocok itu. Lu aja ngerusak alamnya. Kenapa kita dilibatkan Allah di sini? Wabah karena Covid. Akhirnya bencana tidak menambah iman, nggak menambah takwa, nggak nambah ilmu. Karena kita sekuler. Padahal kalau tidak diizinkan Allah, nggak akan terjadi semuanya itu. Benar nggak? Nah, itu jiwa beriman begitu. Berarti Allah punya maksud dong. Seenggak-enggaknya nyubit kita lah. Imam Atta Sekandari, penulis kitab Hikam itu ya. Beliau menulis buku satu lagi, judulnya Mawaiz Usfuriyah. Saya punya bukunya kecil itu. Beliau menganalogikan musibah ini dengan begini. Waktu itu belum membahas tentang sakit itu. Kalian kalau punya anak, kata Imam Sekandari, ditahqiq nanti oleh Ustadz Nuruddin dari Saudi ya. Kalian punya anak. Bunyi apa itu? Akhirnya bakso lewat. Oh iya benar, jamnya kecepatan itu. Lebih cocok jam saya. Jam gereja. Ini jamnya lewat ini. Tadi ngomong apa saya lupa ya? Oh itu Sekandari. Kalian punya anak, suruh kuliah di Jakarta. Nak, kuliah di Jakarta ya. Pokoknya rajin belajar deh, nggak usah mikirin bapak sama ibu di Jogja. Uang, nah kita bilang sama itu, uang nanti bapak kirim. Tanggal, bapak kan gajinya tanggal 1. Kalau tanggal 1 merah, tanggal 2 itu. Pokoknya 2, 3, 4 deh. Rokok dong Pak. Kalau nggak, pokoknya tanggal 4 itu paling lama kiriman duit. Coba kalau kita kirim terus. Tiap bulan tanggal 4, tanggal 4, tanggal 4. Anak tuh lalai loh. Nggak pernah ngubungin orang tuanya. Coba sekali telatin. Tanggal 4 jangan dikirim, tanggal 5 jangan dikirim. Tanggal 6 udah nelfon dia. "Bu, mana duitnya?" Lihat ya. Begitulah cara Allah mencubit kita. Kalau kita dikasih enak terus lupa kita sama Allah. Dikasih sekali-kali lah, jangan dikirim duit. Tanggal 5 nggak dikirim, tanggal 6 nggak dikirim, langsung nelfon dia tuh. Langsung WA. "Bu, kok kirimnya belum masuk?" gitu kan. Emang belum dimasukin gitu kan. Nah, begitulah kira-kira kalau atau Sekandari, Allah menyubit kita. Bagaimana dengan corona? Sama. Corona itu ada ujian Allah di sini. Mungkin biar kita tidak berpegang teguh kepada dunia terlalu kuat. Saya punya kontrakan 100 pintu, aman dah gitu. Begitu corona mahasiswa kabur. Kontrakan yang kosong. Ternyata gampang bagi Allah merubah itu ya. Punya toko di Beringharjo. Teman saya kan banyak tuh. Punya toko di Beringharjo, sampai 8 tokonya di Beringharjo. Keren kan? Jualan jilbab. Begitu corona, sewa nggak turun, Beringharjo tutup. Anak buah minta digaji terus. Kelenggar dia. Nah, kira-kira begitulah ya. Dulu orang punya hotel bintang 4, bintang 5. Begitu corona, nggak bisa menguasai lagi. Jadi zona aman tuh nggak boleh juga ya. Nggak mungkin lah saya diuji Allah. Diuji sama Allah. Saya kan rajin sedekah. Sedekah mobil Kijang dapat Avanza. Dapat gerobak loh gitu. Nah, ini kira-kira Allah seperti itulah menguji kita. Jadi kalau pemimpin sudah zalim, sudah memperlakukan hawa nafsu, wah ini udah berat ini. Dan ingat ya, Allah kalau menghukum pemimpin itu termasuk orang-orang dekat yang dihukum Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'akhazna fir'auna wa junudah." Allah menghancurkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kata junud itu diulang berapa kali dalam Al-Quran itu? Dalam surat Wasama Zatil Buruj, terakhirnya kan ya, Fir'auna wa Samud, kaum Samud. Junud itu artinya tentara. Padahal kalau kita pikir secara logika, tentara itu kan orang gajian, patuh sama komandan. Disuruh buang apa itu? Kolonel suruh buang anak buahnya yang korban di Nagrek itu. Buang ke sungai, buang. Lepas dia daripada azab? Enggak. Dia kan orang gajian, patuh sama komandan. Ternyata Allah hukum gak itu? Enggak ada urusan kata Allah.
Fir'auna wa junudah. Fir'aun dan tentara-tentara saya tenggelamkan, kata Allah. Kenapa? Karena gara-gara dialah pemimpin itu tetap tegak dengan kezolimannya. Termasuk menteri-menteri yang manut-manut itu loh. Pindah ya, pindah. Cari utang ya, cari utang gitu. Bisa lepas besok dari azab Allah. Ya. Kan ente bisa keluar, bisa mundur, cari jualan lain. Jualan gorengan kan mantap. Apalagi minyak udah turun kan. Saya semalam beli minyak loh 14.000. Nggak boleh 2 lagi, 1 tok. Ya nggak apa-apa deh. Cuma istri saya nggak mau, mendingan beli di pedagang aja deh, kasihan mereka itu. Ya monggo, bagus, cakep. Kan bisa jadi pekerjaan lain. Jangan mendukung sebuah kepemimpinan yang zalim. Dalam riwayat Ahmad juga dijelaskan, kata Rasulullah, sayakunu min ba'di, akan datang suatu zaman nanti akan ada pemimpin yang zalim. Faman yu'ayyidahu faman saddaqa bikadzbihi, siapa yang membenarkan kebohongannya. Ingat ya, ini hadis sahih. Siapa membenarkan kebohongannya, wa ayyudu bizulmihi, dan menolong, yu'awanu itu artinya saling tolong menolong dalam kezalimannya, falaisa minni, dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Walam yakun fi haudi, enggak bisa nanti minum dari telagaku. Terus punya telaga Al-Kausar nanti di sorga, haudi ya di dunia. Nanti setelah kita di padang mahsyar, kita kehausan semuanya itu. Nah, yang bilang hausan nanti adalah telaga Rasulullah, Al-Haud. Dan orang yang melakukan bid'ah juga nggak dapat itu. Jadi 3 orang ditolak oleh Rasulullah. Dalam hadis jelas ya. Nanti diusir itu sama malaikat. Rasulullah bingung. Jibril, itu umatku, kenapa dia diusir? Fa innaka lan talmu ba'datsa ba'dak. Kau nggak tahu ya Muhammad apa mereka lakukan setelah kau meninggal. Mereka tambah tabah agama ini. Mereka karang-karang agama ini. No, nasibnya gitu. Ya kalau itu usir aja, kata Rasulullah. Sana. Jadi yang bid'ah, yang menolong pemimpin yang zalim, ya. Yang ketiga orang-orang munafik. Ternyata hadis Rasulullah itu benar ya. Yang ketiga ini satu golongan loh, yang sering bid'ah, membantu pemerintah, benar ya? Yang suka bid'ah, yang suka membantu pemerintah, sama. Yang munafik juga di situ-situ juga. Itu juga orang-orangnya gitu. Jadi pemirsa ini hati-hati ya. Yang kedua, ulama su'. Dikit lagi ya. Ulama su'. Banyak ulama yang muncul yang hanya agama itu dijadikan loncatan aja. Ya bedanya ulama hak. Imam Syafi'i pernah ditanya, Syekh, bagaimana kami membedakan ulama su', ulama hak di akhir zaman? Imam Syafi'i bilang begini, kalian cari ulama di akhir zaman yang anak panah ya, ini misalnya anak panah ya, yang anak panah orang kafir, gila ya, orang kafir dan orang munafik tertuju ke dia. Berarti adalah orang yang dimusuhi sama orang kafir dan orang munafik. Itu ulama ikutin, kata Imam Syafi'i. Jangan cari ulama yang akrab dengan orang kafir, orang munafik, sama umat Islam dia musuhan gitu. Itu ulama su'. Ya monggo ya, cari nama sendiri nanti ya. Kira-kira siapa ulama yang dimusuhin sama orang kafir dan orang munafik? Habib Rizik, ya kayaknya deh. Dia dimusuhin sama semua. Orang kafir nggak seneng dia itu. Orang munafik apalagi? Dihujat terus. Ya begitulah, itu konsep Imam Syafi'i ya. Mencari ulama di akhir zaman, carilah yang dibenci sama orang kafir dan orang munafik. Itulah ulama, ikutin dia. Jangan cari ulama yang menjual agama untuk kesenangan orang kafir. Jadi komisaris gitu. Jadi menteri, lebih tinggi lagi. Nah, itu jangan itu. Coba nanti dia menjual agama. Dulu BPJS haram. Begitu jadi pejabat halal gitu. Dulu ente haramin. Kenapa dulu BPJS diharamkan? Saya juga anggota BPJS ya, cuma saya nggak make, cuma dipotong doang tiap bulan. Dipotong aja saya nggak tahu berapa loh. Kalau saya ditanya ikhlas apa nggak, gimana ikhlas gue nggak tahu itu. Sebab dalam Islam itu muamalah tuh kan ada akadnya, harus jelas akadnya, nggak boleh gharar. Kita bayar ke BPJS, maaf ya, ini MUI yang ngomong dulu loh.
kita bayar duit ke BPJS. Taruhlah sekarang kelas 3 berapa tuh? 35.000 ya. Sekelas berapa sih saya nggak tahu ya. Nggak ada saya pakai juga. Ya mudah-mudahan nggak sakit gitu ya. Taruhlah kita bayar 60.000 satu orang. Kita 4 orang dalam keluarga, berarti 6 kali 4 berapa tuh? 24 ya. 240.000. Status duit kita di BPJS itu apa? Nah, itu pertanyaan kalau dalam fikih muamalah ya. Kalau kita naruh duit di BSI, Bank Syariah Indonesia ya, kita dikasih buku tabungan. Itu status duit kita adalah wadiah. Wadiah itu artinya titipan. Kita nitip duit ke sana. Kalau kita nitip duit, kita nih naruh 1 juta nih hari ini ke BSI. Besok kita butuh 500.000, kita ambil bisa nggak? Bisa. Itu namanya titipan. Nah kita kasih ke BPJS 200.000. Besok kita minta lagi 50, bisa nggak? Nah berarti bukan wadiah dong. Apa status uang kita? Beli pak, oke. Apa yang didapat oleh yang bayar? Jaminan pak. Jaminan apa? Nanti kalau kecelakaan, nggak bisa nanti itu kalau dalam Islam nggak bisa. Ya, nggak boleh jual beli dengan syarat itu. Kecuali misalnya kita belanja nih di warung. Belanja 100.000 dapat kupon misalnya gitu ya. Lalu kupon itu nanti diundi, kita dapat rumah, nggak apa-apa itu. Karena kita sudah dapat barang, dapat minyak, beras, telur, minyak angin gitu ya. Tapi dapat kupon. Kecuali kupon kita beli ya tuh bisa jadi judi. Tapi kita cuma beli barang, tapi dapat kupon diundi nggak apa-apa. Jadi harus duit kita tuh harus jelas statusnya gitu. Apakah itu wadiah? Kalau wadiah kapan-kapan boleh kita ambil dong. Nah BPJS enggak, kita kasih duit kita nggak jelas statusnya. Beli pak, beli apa? Beli jaminan. Jaminan apa? Kalau bapak meninggal, lu doain gue mati gitu. Kan gitu kita ngomong, lu doain gue mati gitu. Kalau bapak kecelakaan, ya kalau enggak gimana pak? Bisa nggak duitnya kembali? Enggak ya, nggak ada. Kalau premi itu nggak ada kembali istilahnya. Nah ini salah satu contoh. Begitu jadi pejabat, BPJS halal. Ini ada nih. Kemarin dia yang haramin, dia lagi yang halalin. Padahal prosesnya masih sama. Bahkan MUI minta kepada BPJS, tolong dirubah sistemnya gitu. Misalnya, sistem takaful boleh. Takaful itu, Bank Muamalah dulu pernah bikin takaful ya. Asuransi takaful. Takaful itu begini, misalnya kita nyimpan 100.000. Nanti yang 10.000 dijadikan dana takaful. Apa maksud dana takaful itu? Nanti dana yang terkumpul itu akan diberikan santunan kepada anggota kalau kena musibah itu. Tapi kalau enggak nanti dikembalikan ke kita itu. Itu kan takaful begitu. Tapi kayaknya takaful ini kurang booming dulu, nggak tahu juga saya. Nah sekarang asuransi tiarap semua, Asabri, Jiwasraya, apalagi tuh, apa kemana itu? Ya karena duitnya disimpan lalu dibisniskan untuk keuntungan gitu. Akhirnya sekarang para asuransi pada menjerit, duitnya pada hilang. Ada yang menyimpan miliaran gitu, punya duit orang Indonesia miliaran ya. Nah sekarang nggak bisa lagi ditarik duitnya, udah hilang. Ada sampai 30 triliun ya. Dana Asabri 30 triliun, Jiwasraya. Ada satu lagi apa yang terkenal kemarin? Sampai 23 triliun itu kan. Hilang duitnya. Lah yang naruh duit nggak bisa diambil duitnya. Duitnya udah nggak ada. Lapor ke pengadilan mau ngomong apa? Pengadilan cuma bilang harus diganti. Duitnya dari mana? Nggak tahu kata pengadilan. Saya kan cuma mutusin itu. Itu namanya ulama su ya, yang menjadikan agama. Terakhir munculnya generasi yang gemar maksiat dan melakukan ibadah. Apalagi kalau maksiat itu sudah terang-terangan. Udah bangga deh dengan maksiat. Nggak merasa malu dan takut dengan maksiat. Mabuk udah terang-terangan, berzina udah terang-terangan. Nggak merasa nggak takut, nantangin Allah pada itu. Nah ini bahayanya. Nah inilah kehancuran Islam di Spanyol. Bisa berlaku juga untuk negara-negara Islam lainnya, termasuk Timur Tengah.
Kalau sudah pemimpinnya zolim, seenaknya dewe, bikin ini, bikin itu, gitu. Pajak sana, pajak sini, gitu. Ini Saudi kayaknya juga diambang-ambang Dajjal datang ini. Jangan-jangan Dajjal udah ada soalnya. Kayaknya begitu ya. Nah, inilah Imam Syatibi menggambarkan. Jadi judul kita tadi adalah menanam iman membangun negeri. Justru dengan iman yang kuat, agama yang kuat, insya Allah negeri itu kuat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang mengatur seluruhnya. Kita kan karena sekuler berpikir ekonomi kita bangun. Padahal kalau Allah tidak memudahkan itu, nggak mungkin terjadi. Jadi kalau kita sukses ya, ada orang sukses misalnya jadi orang kaya, itu kalau nggak Allah mudahkan urusannya nggak mungkin gitu. Nah inilah jiwa-jiwa sekuler itu harus kita hilangkan. Ya bisa jadi dia sudah baik, Allah uji misalnya dengan bangkrut bisa juga ya. Tapi kan ujian jadinya, bukan azab. Kalau kita jauh daripada Allah, tiba-tiba usaha kita ambruk, ya mungkin azab dari Allah. Sedekah jarang, anak yatim nggak diperhatiin. Ya. Dalam Islam itu perintahnya memuliakan anak yatim ya, bukan mengasih makan. Memuliakan. Memuliakan itu ya datang ke rumah anak yatim, tanya perlu apa dek. Bukan diundang ke perusahaan kita, suruh naik truk hujan-hujanan gitu. Itu nggak memuliakan anak yatim itu. Lalu disuruh naik ke atas panggung, ini loh anak yatim. Itu bukan memuliakan anak yatim ini, menghina itu. Perintahnya memuliakan ikram, takrimul yatim, ikram itu memuliakan. Memuliakan itu datang ke rumahnya, peluk, ada apa nak? Butuh apa? Banyak pak, ya banyak. HP belum punya itu. Itu namanya memuliakan. Nah kalau kurang begitu mungkin nanti Allah uji juga dengan ambruknya dan syaratnya mungkin cash flow perusahaannya, gitu. Utang numpuk, gitu. Pemasukan kurang, ya. Bisa jadi sekarang seperti itu ya. Dan wabah ini menurut saya mungkin itu juga supaya kita sadar lah hidup ini ya Allah izinkan wabah COVID sebesar nano itu loh ya. Nano itu nggak bisa kita lihat, nano itu saking kecilnya. Jadi sebesar ini 1000 kali dibagi 1000, bayangkan. Nano itu kecil sekali. Udah berantakan semua, ibadah umroh ditutup, haji ditutup, sekolah ditutup, masjid ditutup. Kalau pasar nggak pernah ditutup ya. Kenapa ya? Makanya masjid jangan ikut-ikutan, bilang buka aja masjid itu. Tutup. Ini kayak kata teman-teman sih, COVID ini kayak iblis gitu. Dia kalau naik kalau Ramadan. Ramadan naik sampai Idul Fitri. Turun itu. Adha naik lagi gitu. Natal turun dia. Kayak iblis dia itu. Senangnya nyusahin umat Islam doang dia. Tapi selain Islam enggak. Natal rendah dia. Rendah sampai Februari. Maret naik lagi tuh. April Ramadan naik lagi dia. Idul Fitri turun itu. Adha naik lagi. Ini virus apa iblis ya ulah. Senangnya umat tertentu aja dia serang, yang lain enggak. Ya suka-suka lu deh ulah. Tapi ya karena ini bagian dari wabah ya kita ikut aja lah. Ya protokol kesehatan, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Tapi kalau dia bikin kerumunan nggak apa-apa itu. Anehnya kita disuruh jaga protokol, tapi orang asing dibiarin masuk terus lewat bandara. Padahal yang membawa virus mereka kebanyakan gitu ya. Kenapa nggak ditutup bandaranya gitu? Kita disuruh ketat-ketat, tapi virusnya masuk terus dari luar. Zolim itu. Makanya masuk terus. Omicron naik terus. Katanya besok Februari naik. Alah, malu-malu amat. Bilang aja Ramadan, gue bilang. Nanti insya Allah Ramadan naik lagi kan enak kan, lebih gamblang. Malu-malu. Kemarin kenapa nggak ditutup kemarin Desember? Lah masuknya kan pertengahan Desember itu Omicron. Kenapa nggak ditutup? PPKM level 3 dicabut. Padahal kan seharusnya, saya ingat dulu pertama-tama COVID dulu ya, pertengahan Maret 2020 itu, semua kita kelabakan, semua RT bikin portal, lalu dibikin semprot-semprot itu loh, cerot itu loh. Isinya tahu nggak? Saya tahu karena saya ngisi. Pak RT nyiapin cuci piring, ya kita disamain sama piring kotor, cuci piring, pewangi pakaian, satu lagi apa itu? Jadi yang disemprot-semprot ke kita itu.
Di RT saya minimal, saya tahunya RT saya ya. Makanya waktu saya lewat, saya biarin dia nyemprot dulu, karena Pak RT juga masang ini apa, alat sensor dulu. Jadi kalau kita lewat dia nyemprot itu. Saya kan tahu tuh, isinya kan saya tahu. Lewat, seret, saya diam dulu. Jadi dia nyemprot, baru saya lewat. Bu RT tahu ternyata. Kenapa diam Pak? Gue tahu isinya dulu. Masa isinya cuma cuci piring, soft apa pewangi pakaian itu apa deh? Softener apa? Softener. Ya itu deh, soft cleaner itu. Sama kuning-kuning itu loh. Itu yang disemprotkan kita. Bukannya wangi tambah bau ya. Nah, seperti itu kan bagus. Kita heboh itu dulu. RT bikin portal semua. Kita rebutan kunci kalau pagi-pagi keluar subuh itu. Sampai tempat saya tuh udah dibanting tuh sama orang. Udah dihilangin. Sebab banyak orang pulang jam 11, jam 12 nggak bisa masuk. Di portal. Ada yang nyeret motor lagi. Nah, kemarin kenapa nggak begitu gitu kan? Ya gampang kok, kan belum Ramadan dulu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kesimpulan kita hari ini, kita berdoa dong, semoga 3 tanda kehancuran negara itu nggak ada di Indonesia ya. Semoga pemimpin kita tuh yang amanah gitu ya. Sadarlah. Ya, sayangilah ulama, sayangilah orang-orang Islam. Sebab nanti kalau perang, dia yang maju loh. Kan udah kita buktikan dalam sejarah. Kalau Indonesia ribut, perang, siapa yang maju? Santri-santri lagi loh, yang kalian bilang radikal itu loh. Justru radikal itu kalian butuhkan nanti kalau lagi perang. Mana yang teriak-teriak Pancasila, artis-artis itu lari besok ke lambu mak takut mati itu. Bener loh. Justru yang kalian tuduh radikal itu besok yang maju lagi menyerang musuh kalau lagi perang. Kenapa setelah merdeka dia yang dimusuhin gitu? Dia yang dituduh radikal lah ini, radikul lah ini. Padahal nanti kalau ribut dia duluan maju tuh. Allahu Akbar, ngangkat senjata para santri sama kiai ini. Setelah merdeka mereka dimusuhin. Ya kayaknya fenomena ini berlaku di mana-mana saya lihat ya. Indonesia itu juga begitu. Ya nasib Hamka setelah berjuang, Agus Salim, Natsir ya, dimasukin penjara sama Soekarno. Termasuk Bung Tomo ya. Bung Tomo masuk penjara juga dulu. Karena dia mengkritik Soeharto bikin Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah. Nggak usah kata Bung Tomo itu, yang November itu. Negara kita lagi susah, nggak usah bikin Taman Mini Indonesia Indah. Akhirnya Bung Tomo masuk penjara juga. Padahal beliau dulu pejuang ya, waktu agresi militer Belanda kedua ya di Surabaya. Karena Belanda bonceng sama Inggris. Padahal Inggris katanya mau ke Surabaya hanya untuk melihat tawanannya. Ternyata ada Belanda nebeng di belakang itu. Soekarno tahu. Makanya Soekarno nanya ulama. Kalau lagi begitu nanya ulama orang-orang itu ya. Termasuk Hasyim Asy'ari ya. Gimana Syekh? Perang. Nah, kan kalau ulama gitu, perang. Kalau politikus gimana? Suap. Dia bisanya suap doang. Suap. Suap apa suap gitu. Itu bisnis gua jangan diganggu, PCR. Suap. Kalau ulama perang, jihad fisabilillah. Nah, kan gitu kan. Akhirnya difatwakan sama Hasyim Asy'ari untuk jihad melawan sekutu. Jenderal Malari Qaid. Inggris terpukul itu. Jenderalnya mati ya. Sama arek-arek Surabaya. Sekarang namanya bonek ya. Dulu namanya arek-arek Surabaya. Perang. Nah Indonesia nggak jadi masuk Belanda akhirnya. Inggris kabur. Padahal senjata mereka canggih ya. Indonesia cuma punya ketapel doang. Ketapel bambu runcing itu. Di Surabaya itu kan lambangnya bambu itu. Kalau pernah ke Tugu Pahlawan itu. Kalau nggak salah saya lihat kayak bambu ya. Tapi ada bilang pulpen itu. Mungkin bambu jadi pulpen dulu ya. Pokoknya gitu deh lambangnya saya lihat. Ya semoga Indonesia, Allah memberikan kita hidayah ya, rakyatnya iman dan takwa, pemimpinnya iman dan takwa. Makanya kita salah satu yang harus kita lakukan ya, anak kita didiklah dengan agama yang kuat. Besok kita butuh gubernur yang hafal Quran. Sekarang udah nggak ada. Dulu masih ada Bang Majdi NTB. Dulu masih ada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dihafal 30 juz. Bahkan anaknya 10 semuanya hafal Quran. Sekarang nggak ada gubernur yang hafal Quran. Menteri apa lagi?
DPR hafalnya proyek dia. Proyek apa lagi nih gitu. Nah nggak ada hafal. Padahal kita pengen ya, mulai dari gubernur lah. Gubernurnya kalau bisa yang hafiz Quran, yang alumni pesantren lah. Kalau bisa menteri besok juga begitu ya, biar kuat. Kalau perlu sampai presiden, ulama, amin ya. Ya calonin besok 2024. Siapa ulama yang bisa kita calonkan jadi presiden dan kita pilih. Menang kalah urusan belakangan. Ya silakan partai nanti melihat itu ya. Sekali-kali lah. Misalnya kita coba ulama jadi presiden gimana sih? Supaya berubah nanti tatanan kita ya. Terima kasih. Sudah jam 9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 2. Monggo. Aduh, saya catat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini menarik sekali, ini masalah menanamkan membangun diri. Tapi itu mungkin terlalu sebenarnya kalau kita saya untuk menanyakannya yang seperti kalau ada kedoliman di situ, terus kita masuk dalam kedoliman itu dan cukup berdolim itu, bagaimana kita menanam iman itu, Pak? Jadi kita dalam misalnya ada keluarga itu dinilai imannya kurang beriman. Nah kita mau menanam iman di keluarga itu bagaimana? Kita mengawali bagaimana dan kita mensikapi mereka bagaimana? Iya. Jadi kalau berbicara mungkin kalau tidak bisa saya keluarga aja. Itu mungkin bisa melalui negeri juga. Iya. Salam. Monggo yang kedua. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kadang kita berupa manusia Buddha itu apakah otomatis kafir? Oh ya. Soalnya kan tadi seperti Ustaz bilang sebenarnya memisahkan agama dengan kehidupan. Terima kasih. Maka kalau kita kadang manusia Buddha dan berpikiran sebenarnya apakah otomatis kafir? Ya. Gitu aja. Ada satu lagi deh yang ya. Oh. Apakah sekuler kafir itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait dengan materi hari ini yang ingin saya tanyakan, konteks pemimpinan zalim dalam hadis yang sudah disebutkan itu konteksnya untuk pemimpin Islam di suatu negeri yang mayoritas Muslim saja, atau itu juga menangkap pemimpin yang non Muslim dan mayoritas itu orang yang beragama non Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih ya. Kita jawab 3. Kita tampung 3 dulu ya. Pertama skop ya, atau level ya. Pemimpin itu kan kita bicara tadi, saya contohkan pemimpin besar itu raja, presiden, gubernur. Lalu bapaknya nanya, kalau kita turunkan levelnya, skopnya itu menjadi skop kecil. Misalnya Pak RT misalnya gitu ya. Pak RT kan zalim tuh, bantuan nggak ada itu, padahal ada ya. Yang dikasih saudara-saudaranya semua itu. Ini sekalian saya curhat di RT saya. Jadi yang dapat bantuan saudara-saudaranya semua itu. Yang lain saya nggak dapat bantuan nggak apa-apa. Ya deh, saya ikhlas itu. Tapi ada orang lain yang kayaknya yang susah nggak dapat gitu. Padahal suaminya meninggal, dia sakit gitu. Nah ini kan bentuk daripada kezaliman karena tidak sesuai dengan standar. Nah tugas kita, faiza ra'akum muqarrad falyughayyir bi yadihi wa bi lisani wa bi qalbi. Kita bisa melakukan ini, meluruskan kezaliman itu
dengan dakwah bisa bil hikmah. Kita datang Pak RT, Pak RT, kemarin katanya ada bantuan. Iya, dapat dari kelurahan nih. Berapa? 100 juta misalnya gitu. Udah dibagi berarti sudah. Siapa aja yang dapat gitu? Ya ini. Kayaknya ada yang kurang, ada yang belum dapat Pak RT. Tetap bahasanya harus halus ya. Wa qulu qawlan layyinan. Nabi Musa aja disuruh begitu sama Firaun. Katanya ada yang belum dapat loh Pak RT. Tetangga saya ada tuh satu, suaminya meninggal jantung kemarin. Dia juga kena kanker rahim. Kayaknya dia belum dapat deh. Masa sih? Mungkin Pak RT nggak tahu kali ya. Enggak, udah kali, belum Pak RT, udah nanya kok gitu. Nah misalnya fali ghairi bilisani wa biyadi. Itu skopnya kecil ya. Bisa nggak menghancurkan juga bisa. Jadi semuanya kan berlevel tadi ya, regulasi dan levelnya itu kita turunkan ya. Kalau kita bicara negara, gubernur bisa juga, camat bisa aja kok itu. Bahkan rumah tangga juga bisa. Suaminya melakukan kezaliman. Misalnya saya kalau ngasih rumah tangga zalim itu kan contohnya harus poligami ya. Kalau nggak poligami susah saya nyontoh kezaliman itu. Dia punya istri 2, yang tua sama yang muda ya. Dan hanya memperhatikan yang muda gitu. Yang tua udah lupa nama ente siapa sih, namanya aja lupa nama itu. Boro-boro ngasih duit itu. Nah ini kan zalim. Nah kalau zalim kata Allah ya tetap kena azab Allah. Bisa saja nanti ya Allah uji dengan penyakit segala macam. Dan uniknya kasus ini berulang. Begitu nanti istri mudanya, suaminya udah sakit, ditinggal itu. Benar nggak? Lalu kembali ke istri pertama. Istri pertama terima nggak? Rata-rata menerima ya. Saya juga bingung tuh, udah dikhianatin gitu. Tapi istri pertama tuh masih menerima biasanya suaminya itu. Kalau udah dibuang sama yang muda itu, suaminya kan ditendang loh. Sekarang aja lu balik gitu. Tapi biasanya istri pertama itu karena nggak tahu saya, kayak karena cintanya benar-benar sayang gitu. Sering istri tua tuh merawat suami yang sakit gitu. Setelah dibuang sama istri kedua. Benar Bu ya? Itu kenapa itu? Udah teliti aja deh, saya juga nggak tahu jawabannya. Seharusnya kan ditendang gitu. Suami apaan lo ya? Seneng tinggal, sakit balik lo ya. Ya tapi biasa seperti itu. Ini contoh kezaliman dalam skop kecil ya, dalam keluarga. Mungkin atasan kita juga pernah melakukan kezaliman. Bahkan menurut saya ya, di tingkat kampus juga. Misalnya ada dosen yang sudah berkarir lama gitu. Seharusnya dia yang dapat promosi S2 beasiswa gitu. Tapi ada dosen yang masih baru masuk, baru lulus, diterima jadi dosen gitu. Tapi karena dia anak pejabat dulu mungkin, dia duluan yang dapat beasiswa S2 gitu. Itu pernah kejadian di beberapa kampus. Itu zalim itu. Jadi yang sudah ngabdi lama gitu ya, soalnya dia diberikan prioritas untuk S2 beasiswa dari kampus itu. Ini malah karena dia anak pejabat di situ, dia duluan. Itu termasuk zalim. Bahkan ya saya pernah dengar cerita-cerita ini ya. Cuma saya nggak punya kekuasaan mau diapain. Ada di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Nggak usah saya sebutkan nama rumah sakitnya ya. Tapi basicnya ormas. Siapa lagi ormas rumah sakit kalau nggak namanya. Jadi ada dokter yang sudah lama, seharusnya dia, jangan dokter ya ngamuk ya. Seharusnya dia yang diprioritaskan untuk sekolah spesialis. Karena memang dia sudah ngabdi lama dan memang dia S1-nya saraf itu. Tapi ketika ada dokter yang baru masuk, kebetulan dia anak pejabat ya di ormas itu, malah dia duluan. Padahal dia baru masuk, belum 5 bulan kerja aja belum. Cerita orangnya ke saya. Ya tapi saya bisa apa sebelum? Kalau saya pemimpin, saya gampar tuh. Tapi kan saya, ya itu katanya sih, seharusnya. Dan kualifikasinya sama gitu. Sama-sama ahli, sama-sama pinter lah gitu. Tesnya sama-sama lulus, itu kezaliman. Itu skop kecil ya, skop kecil aja. Makanya jadi pemimpin itu gak gampang ya. Ditanya manusia aja udah gak bisa jawab, apalagi nanti Allah nanya di akhirat. Tapi kadang-kadang pemimpin itu juga tekanan sih.
Makanya saya nggak mau jadi pejabat, ditekan terus itu. Ya, kalau nggak mau ngikutin, gua pecat lo ya. Makanya semuanya J aja. Pindah ya, J. Utang ya, J. Janji lah ya. Kalau bahasa Iwan Fals, nyanyian lagu setuju. Setuju. Habis setuju tanda tangan deh. Nah, begitu biasanya ya kalau kita maaf ya, jabat di lingkungan manapun. Dan alhamdulillah saya nggak pernah jabat, alhamdulillah. Jadi saya nggak pernah ditekan gitu, suka-suka saya aja. Ya kadang-kadang ada juga karena faktor itu ya. Ya ini kezaliman, harus kita luruskan. Ya minimal kita tegur lah, kita kasih masukan, Pak, teman kita tuh sudah lama tuh jadi kader itu loh. Dia dijadikan, diprioritaskan untuk beasiswa dokter spesialis misalnya gitu ya. Ini kan baru masuk, Pak. Ntar tahun depan juga bisa kok kalau ada lagi gitu misalnya gitu ya. Jadi saya termasuk yang ngusul kalau saya pengajian di PDM, PWM, kader-kader itu harus kita utamakan. Contoh ya saya berikan. Maaf loh ya. Misalnya satpam itu. Ngapain sih kita ngambil dari outsourcing? Kita kan punya kokam sebenarnya. Kokam tuh aja pakai sebenarnya. Menurut saya ya, karena ini ormas saya. Kokam tuh aja pakai, tinggal ganti baju selesai. Ya. Karena kita punya kader. Dulu pernah juga ribut. Kalimantan tuh minta mau balik. Lalu ada yang ngusul. Kebetulan diusulkan itu dia lahir dari pesantren non Muhammadiyah. Kok saya tahu lah, saya rumahnya di situ ya, kampung saya di situ, tahu saya. Lalu saya bilang, apa nggak ada kader kita yang bisa jadi mubalik di Kalimantan itu sebenarnya? Ngapain saya pakai dia? Apalagi dia bukan dari ormas kita, tapi dia belajar, Pak. Urusan dia belajar sebenarnya. Mau belajar kayak mau apa kayak urusan amat sebenarnya. Tapi kalau untuk begini kader kita dahulukan. Nah, ini contohnya saya bilang kader. Jadi ada orang meniti kader itu dari bawah, hujan-hujanan. Nah itu harus kita, kan sudah teruji dia itu. Jadi saya selalu nusewu ya, karena ini bicara ormas, kader itu saya dahulukan terus. Ada kader kita nggak yang belum ini? Bahkan masalah nikah aja, ada nggak kader kita yang belum nikah? Ini ada calon satu nih. Kemarin ada dokter nyari suami. Wah, cuma kemudaan sih kalau buat saya. Ada kader kita nggak itu? Dia dokter, nggak tahu ya, kok nyari suami. Udah dokter tuh gampang nyari suami biasanya, bisa milih-milih malah. Orang tuanya pengen yang mubalik gitu. Jadi nggak pengen juga suaminya dokter, karena ini perempuan mubalik. Nah saya langsung lihat kader, ada nggak kader kita itu? Jangan kader dulu, kader lu. Ya itu salah satu contoh ya. Jadi kezoliman ini memang menghancurkan dalam skop apapun, level manapun, sama rumah tangga kayak perusahaan kecil ya. Warung aja kalau zolim itu sama itu. Ya begitu Pak ya. Jadi memang skopnya kita kecilkan, silahkan nanti kita breakdown ke bawah ya. Kita tadi kan bicara ketinggian tuh, raja, presiden gitu. Sekarang kita skop RT aja. RT melakukan kezaliman. Pada RT itu ada gajinya nggak sih RT itu enggak ya? Kayaknya enggak ya. RT itu ada mungkin ininya Pak, tunjangan RT ada kayaknya. Enggak ada ya? Sudah ada kayaknya. Tapi nggak tahu per bulan apa nggak tahu saya. Per tahun, lama bener. Per tahun, potong pajak lagi. Udah setahun sekali potong pajak lagi, udah nggak seberapa gitu. Tapi masih mau orang jadi RT ya, keren itu. Yang kedua, apakah sekuler itu kafir? Begini, saya memasukkan sekularisme, pluralisme dan sebagainya ke dalam munafik. Ayat munafik itu Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 19 ya. 8 sampai 19. Itu ciri-ciri orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nah, kalau munafik ini tidak muslim. Tidak kafir. Rasulullah juga punya teman orang dari Bani Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak boleh disakiti, enggak ada, dia muslim. Memang lebih sulit menghadapi orang munafik daripada orang kafir. Orang kafir kalau kita perang, kita bunuh berpahala loh gitu. Cuma orang munafik itu nggak boleh masalahnya. Dulu Abdullah, anaknya dia kan punya anak Abdullah tuh, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah dia minta izin bunuh ayahnya. Waktu Rasulullah difitnah, Aisyah berselingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal. Ya Rasulullah,
ayah saya kebangetan banget sih munafiknya. Izinkan saya memenggal kepalanya. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia muslim. Cuma kena munafik. Dan orang munafik ini azabnya lebih keras nanti daripada orang kafir. Fidarki asfalin minan nar. Jadi ini jahanam gitu ya. Nah dia di sini nih di bawah-bawah jahanam itu. Lebih keras karena dia tahu kebenaran, dia tolak. Nah, sekularisme, liberalisme, liberal itu bebas. Nggak mau diatur sama agama. Poligami halal diharamin. LGBT haram dia halalin, itu orang liberal itu kerjanya. Nah, itu lebih kategorikan kepada munafik, bukan kafir. Kan ada surah Al-Munafikun tuh, surah ke-63. Ada surah Al-Mu'minun, Al-Munafikun, Al-Kafirun. Ini tipologi keimanan dalam Islam ya. Kebetulan surah Al-Munafikun itu lebih dekat dengan surah Al-Kafirun daripada surah Al-Mu'minun. Jadi orang munafik itu senang bergaul dengan orang kafir. Kalau orang kafir ada acara dia jaga, surahnya muslim pengajian dia bubarin. Jadi itu orang munafik itu. Nah ini termasuk ya. Lebih kita kategorikan kepada kafir. Yang kedua, yang pertanyaan ketiga, apakah konteksnya pemimpin Islam dan tidak? Kebetulan Al-I'tisam itu berbicara tentang peradaban Islam. Apakah teorinya bisa berlaku juga untuk pemimpin non-Muslim? Berlaku, tapi konteksnya bukan konteksnya bukan agama ya. Ini Imam Syatibi ini saya bilang beliau lahir di Andalusia Spanyol. Jadi beliau memotret peradaban Abbasiyah. Sebab Spanyol itu nanti di kanan Abbasiyah hancurnya di Abbasiyah. Ketika pemimpin-pemimpin Abbasiyah itu sudah berfoya-foya, kaya, bangun istana, gitu-gitu dia kerjanya. Tidak mensejahterakan rakyat lagi. Kan dia hancur. Itu yang dipotret oleh Imam Syatibi. Ada juga negara-negara lain mungkin yang non-muslim ya pemimpinnya, seperti di Eropa itu kan masih banyak ya, Rumania, Inggris gitu. Dengan apakah kezaliman itu juga akan menghancurkan mereka? Iya, tapi dengan sistem insight ya, sistemnya sendiri. Memang ayat itu berlaku umum ya. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu kan Romawi kan juga hancur pada akhirnya. Hancur. Romawi, Persia, Al-Madain ya. Al-Madain Hashirin. Kota Persia itu namanya Al-Madain. Sekarang di Iran ini, Irak itu kan dulu masuk Persia itu. Salman Al-Farisi dari Persia. Lalu Romawi dihancurkan oleh Al-Fatih ya ketika menguasai Turki ya, Istanbul, Konstantinopel. Nah, ini hancurnya Romawi. Padahal itu kan peradaban maju juga dulu. Romawi, termasuk Soviet ya. Soviet. Dulu Soviet itu kan berkuasa 1921. Waktu Lenin bikin partai namanya Bolshevik. Itu komunis itu. Sampai nanti 92 hancur menjadi Rusia lagi. Tapi akhirnya negara-negara pecahan Soviet itu kan kebanyakan muslim juga itu. Yang selatan itu kan banyak muslim, Uzbekistan itu kan. Negara pecahan Soviet itu kan pecah nanti Soviet itu. Satu lagi negara yang pecah itu adalah Yugoslavia, itu juga pecah jadi negara-negara Macedonia. Ada 5 negara pecah dari Yugoslavia itu. Saya dapat cerita Soekarno itu pernah ngobrol sama presiden Yugoslavia. Wallahu alam ya, saya dapat cerita begitu. Apa kata Soekarno sama presiden Yugoslavia? Saya lupa namanya. Bukan, Tito ya? Tito bukannya Kapolri. Ya itulah namanya mungkin ya. Apa kata Soekarno? Bagaimana Anda mempertahankan negara Anda? Kata presidennya, gampang kok. Saya bikin aja militer yang kuat. Lalu dia nanya sama Soekarno, kalau Anda pakai apa? Kata Soekarno, saya bikin Pancasila gitu. Ini jualan Pancasila Soekarno. Saya bikin aja Pancasila. Dengan Pancasila itu bersatu semua agama, budaya, etnis, ras. Terbukti ya, Yugoslavia nanti bubar. Jadi 5 negara kecil ya. Ada Macedonia. Nah, Indonesia sekarang masih bertahan dengan Pancasila, kira-kira gitu ya. Jadi kehancuran sebuah peradaban kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya memang banyak faktor ya. Tapi kalau kita lihat dari konteks Islam, ya ada faktor Allah dan kezaliman gitu. Secara
mikro ya. Secara makro mungkin banyak. Sebagai contoh ya, makro mikro ini begini. Orang kan banyak mengatakan, sebagai contoh ya dalam masalah ekonomi ini, Hero bubar, Sentro bubar, Matahari bubar, Giant bubar. Itu banyak orang mengaitkan itu gara-gara jualan online. Jadi emak-emak ya, biasanya dikatakan emak-emak dasteran ya, atau kaum sen kanan belok kiri ya, mereka buka online ya, kan itu istilahnya. Mereka buka jualan online, akhirnya orang lebih milih online daripada belanja ke supermarket gitu. Secara mikro iya saya bilang, tapi secara makro mungkin banyak penyebab lain, bukan hanya itu gitu ya. Memang online itu menggetarkan. Jadi hotel bintang 5 itu, maaf ya saya menyimpang sedikit, hotel bintang 5 itu sebelum corona saja mereka sudah babak belur disejang sama Oyo, sama Red Doors gitu ya. Jadi Red Doors itu sampai ke kampung-kampung loh, rumah di kampung tuh Red Doors laku gitu. Akhirnya bintang 45 tuh goyang. Tambah corona mereka tambah babak belur gitu. Jadi secara mikro iya online. Tapi secara makro kan ada faktor. Nah, mungkin kalau kita lihat faktor ini, mungkin faktor kezaliman, faktor kurang sedekahnya bisa jadi gitu ya. Kalau ditanya saya paling jawabannya itu tuh. Nah, secara mikro mungkin iya, tapi secara makro kan mungkin ya online ini memang akan bertahan terus gitu. Sebab semakin canggih. Jadi orang-orang jual-jual manual itu memang menurut saya ya akan sulit bersaing dengan online. Karena online tuh nggak ada pajak. Jadi barangnya sama, yang kalau orang supermarket dia nyewa gedung diperhitungkan, listrik diperhitungkan, gaji karyawan. Online cuma emak-emak dasaran dari rumah. Dia nggak ada cash flow pengeluarannya nggak ada. Jadi ongkos produksinya lebih rendah daripada supermarket gitu. Jadi dia bisa bertahan. Dan orang sekarang lebih senang belanja itu, nggak usah keluar rumah, sampai di rumah datang kiriman bayar selesai. Jadi memang online ini akan bertahan. Kayaknya besok pendidikan juga online mainnya besok itu. Nggak ada lagi mungkin kampus-kampus besar itu besok. Kampusnya gede 2 hektar nggak laku besok. Besok laku kampus yang ada cuma garasi doang. Garasi doang. Jadi mahasiswa daftar dikasih laptop ya, di Jakarta ada itu, dikasih laptop. Jadi materinya di sini, pelajari sendiri, ujian sendiri, wisuda sendiri gitu. Ntar gue kasih. Itu besok hati-hati loh, bisa terjadi itu. Jadi kampus-kampus besar itu besok belum tikar itu, nggak kuat dengan online. Bahkan yang kita khawatirkan, kampus-kampus besar dunia besok juga akan menghantam kampus kita. Besok Harvard buka kelas jauh, Oxford buka kelas jauh, Al-Azhar kelas jauh. Nah, orang mendingan kuliah di Oxford, dia di Indonesia pakai online aja kan. Kuliah bisa online gitu kan. Bimbingan bisa online. Apa nggak habis nanti kampus kita lama-lama? Coba belum ada orang berpikir sejauh ini lah ya. Kalau saya berhayal saja, online itu akan mematikan semuanya. Sekarang baru ekonomi.